Ya, silakan. Ini ada satu muslim yang lain nih. Ini begini, karena begini Bang. Anda kan termasuk saya lihat muslim yang muslim yang memiliki sedikit pengetahuan lah walaupun masih belum mendalam. Intinya poinnya kemarin Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan umat Islam, betul? Rob. Ya, Robnya orang Islam. Nah ini bagaimana Al-Qadri? Jangan bilang tidak ada orang Islam yang mengakui Muhammad itu Rob. Al-Qadri, Assalamualaikum Al-Qadri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang siapa namanya? Saya Syekh Kilab bin Hinjir. Hah? Kilab Kilab? bin Hinjir, ya. Panggil aja Bang, Kilab. Bang Kilab. Ya, panggil aja Kilab. Bang Kilab. Ya. Kerjanya kilap terus, tiap hari kilap. Gimana Al-Qadri? Nah ini coba lihat itu tanda-tanda. Itu kan disebutkan di dalam Al-Ahzab. Coba sebutin. Coba lagi Al-Fat tadi 29. Al-Fat 29. Ini ciri-ciri orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu. Di keningnya itu coba baca itu. Bang Edis. Lu sebentar saya dibacakan dulu Al-Qur'an. Gak percaya. Saya ini pakarnya. Coba. Alfa 29. Sebentar dulu Al-Qadri biar dibacakan dulu. Coba silakan. Tapi kau jangan pinter-pinterin orang. Oke, coba dibacakan dulu. Dibacakan Muhammad Syekh. adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Terus? Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Terus? Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Nah, pada wajah mereka terdapat tanda-tanda bekas apa? Ah itu apa itu? Itu apa yang di kepala itu? Itu bekas apa itu? Bang siapa namanya? Itu bekas apa itu? Sebentar, Al-Qadri, bekas apa itu yang di kepalamu itu? Bang Kilab. Ya. Bang Kilab. Kalau kita nggak punya ilmunya, kita tuh sangat berhati-hati untuk ngomong. Abang punya guru nggak? Berat, saudara-saudara. Dari kecil sampai sekarang ada mungkin 17, tapi yang masih bersisa 6. Yang lainnya udah almarhum, udah meninggal dari kecil. Nah, kalau kita menyampaikan sesuatu itu kita harus punya mursyid, harus punya guru yang kalau memang kita nggak tahu kita tanya. Jangan kita nggak tahu asal ngomong aja, bahaya Bang. Abang nggak tahu ngomong aja. Kalau soal kalau baca hadis semua orang bisa Bang, tapi kita harus punya guru, tau nggak? Mursyid. Yang disebut mursyid itu apa? Mursyid itu kan bahasa Arab. Iya, kalau aku ngelihat Abang ini orang Islam, tapi dari dialognya Abang itu menjatuhkan orang Islam, tau nggak? Sebenarnya saya nonton aja. Di mana? Kayak Abang bahas tentang surah Al-Ahzab, iya kan? Terus hadisnya Rasulullah. Ya. Itu nggak sesuai dari tadi tuh orang ini tahu nggak? Bang Edis ini mereka itu mencari makan, memfitnah orang Islam, mempropagandakan orang Islam untuk mencari makan. Abang tahu apa? Gini Bang ya, kalau menurut saya sebagai Bang, umat nggak usah muslim, bela-bela orang ini jahat orang ini. Bukan membela. Saya sebagai orang muslim, saya tidak takut difitnah, tidak takut apa. Kalau kita benar, kenapa kita mesti takut? Kalau agama kita benar muslim, kenapa kita masih takut dijatuhkan? Karena yang namanya emas disimpan dimanapun, tetap dia emas berkilau. Kalau kamu nggak takut, ngapain kau iya karena orang-orang ini? Orang ini nggak jelas kok. Oke, kita kasih contohnya aja, Syekh. Kita kasih contohnya nih. Bang, Ya udah, gini ini Al-Qadri, kamu kan tadi menyalah-nyalahkan dia. Mau kasih contoh nggak? Orang ini nggak punya ilmu, dia hanya asar. Oke, baik, nggak apa-apa lah. Kita difitnah tidak punya ilmu nggak apa-apa. Gini. Tadi kan kamu bilang saya tidak punya ilmu. Mencari kelemahannya orang Islam untuk menjatuhkan orang Islam. Ngapain Abang dukung? Sudah? Abang orang Sudah bisa Islam, gantian? Orang Islam itu, aduh, sedih kali aku ngeliat Abang ini. Lihat tuh, ketakutan kan? Ketika saya bicara, dia berusaha untuk menutup-nutupin, nggak berani. Saya ngomong berani dengar saya ngomong. Gini ya. Sebentar, Syekh. Bisa nggak saya ngomong sekarang? Ya ngomong lah. Suara saya saja Anda terima berapa menit kemudian Anda terimanya. Dengar, ini.
Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab nomor 63 dikatakan di sini, kalau ada orang yang bertanya kepadamu tentang hari kiamat, apa disuruh supaya Muhammad menjawab? Apa? Hanya Allah yang tahu. Kalau untuk masalah kiamat itu hanya Allah yang tahu. Tapi di dalam hanya Allah yang tahu. Tapi di dalam Sahih Muslim 854 apa? Abang dengerin. Itu hadisnya Rasulullah itu bukan diceritakan, dia menceritakan hadis itu kiamat itu begini-begini, bukan. Dia hanya menceritakan tentang tanda-tanda saja. Tanda-tanda bagaimana? Menurut Sahih Muslim 854 kiamat itu hari Jumat. Iya bang, hari Jumat, cuman waktunya memang iya, Jumat. tapi kan sudah ketahuan hari Jumat, padahal disuruh jangan kamu mengatakan hari kiamat itu hari Jumat. Kiamat itu hanya Allah yang tahu. Iya, hanya Allah yang tahu. Memang nanti itu hari Jumat, cuman waktunya itu tidak ditentukan. Berarti udah tahu hari Jumat. Oke, berarti mungkin nggak kiamat terjadi hari Senin? Waktunya itu dirahasiakan sama Allah. Berarti mungkin nggak kiamat itu hari Senin? Ya, wallahu alam bishawab. Nah kan, ini saya. Maaf sedikit punya ilmu orang ini. Dirahasiakan nggak? Gimana? Udah dibilang kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Kok masih kamu bilang Allah alam? Saya bertanya. Kiamat itu tertulis hurufnya Qaf, Ya, Mim, T marbutoh. Kiamah. Itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya apa artinya? Hari berbangkit lah. Hari-hari terakhir. Qaf, Ya, Mim, T marbutoh. Kiamah. Ya, kalau di Takot Ul Jami jadi kiamah. Artinya apa dalam bahasa Indonesianya? Abang kalau mau ceramah, abang kalau mau yang lain jangan di sini. Kan udah saya jelasin, orang ini cari celahnya orang Islam untuk menjatuhkan kita, untuk menginjak-injak kita. Baik, abang di sini. Kita jangan abang kalau mau diskusi. Saya naik ini, saya negur abang sebenarnya. Ya, abang ngapain di sini? Enggak gini. Saya tanya. Aku tanya abang, ngapain abang di situ? Abang kalau mau ceramah, itu bukan di situ tempatnya. Di sini orang cari makan dia ini. Fitnah orang kambing hitam min Islam, mencaci maki Islam buat cari makan orang ini. Jahat ya, orang ini. Ya nggak apa-apa. Kalau dia cari makan, kalau dia cari makan, kita kasih aja kalau kita mampu. Berat saudara. Saudara. Maupun dia membenci saya atau mencintai saya, dia saudara. Kalau saya kenapa kita? Dia cari makan dengan dia memfitnah Islam. Dia cari makan dari fitnah Islam. Dia injak-injak agama baru dia makan. Ya, al-fitnah tuh. Apa? Al-fitnah itu apa? Nah, kamu aja apa kamu, aduh. Enggak, gini aja. Pak Panjenengan Muslim ya, Anda Muslim. Orang ini adu domba kita. Dia fitnah Islam, dia caci maki Islam, dia cari-cari kesalahan Islam buat makan perutnya. Semoga selamat dia ini. Gini bang ya, kita ini satu. Abang itu nggak punya ilmunya juga, ngapain masuk sini? Nggak usah kalau nggak punya ilmunya itu. Kalau masalah orang ini punya ilmu, manusia, semua manusia punya ilmu bang. Ya. Enggak, abang nggak punya ilmu dari tadi yang saya ngelihat kok. Saya paham tentang ilmu. Saya minta tolong abang turun udah, nggak usah di situ. Kita turuti kemauan dia ya. Syekh gimana? Baik. Serahkan kepada saya Syekh. Baik. Oh, dianya malah turun. Lu gimana? Katanya disuruh nurun tapi dianya turun. Justru di sini saya bersedih ya. Saya di sini ingin memperlihatkan sebagai karakter muslim itu seperti apa kepada orang yang luar Islam. Tidak arogan, tidak pakai amarah, nafsu, enggak. Karena kan saya Islam itu rahmatan lil alamin. Itu yang saya pegang. Al insanu ahul insani ahaba am kariha. Manusia dan manusia lainnya saudara, maupun dia mau cinta kepada saya atau benci kepada saya atau mau membunuh saya sekalipun, tetap saya mencintai dia. Itu akhlak mereka, akhlak dia. Yang penting akhlak saya, gimana saya sebagai Islam. Tapi kenapa saya dituduh menjatuhkan Islam? Justru saya ingin menaikkan Islam supaya orang-orang luar Islam tahu Islam itu seperti apa sesungguhnya. Nggak ada marah, nggak ada caci maki. Saya nggak takut. Nggak.
Baik, Saya baik. nggak takut digini, Walaupun gini nggak takut. baik, baik. Oke, kita kasih naik Amir Khan. Ya, silakan Amir Khan. Nyalakan kamera Amir Khan.